Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis teks prosedur. Nah, sekarang yuk kita cermati secara bersama contoh untuk lebih memahami materi teks prosedur. Kali ini, kita akan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Contoh teks tersebut berkaitan dengan cara membuat boneka dari botol air mineral bekas. Botol air mineral bekas banyak dibuang secara percuma dan menambah sampah plastik di lingkungan. Hal tersebut dapat mengkhawatirkan lingkungan kita. Nah, botol ini sebaiknya dimanfaatkan dengan mendaur ulang untuk bahan kerajinan tangan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat boneka dari botol air mineral bekas. Yang pertama, botol air mineral bekas. Yang kedua, pita. Ketiga, kain flanel. Keempat, bunga hias. Kelima, cutter. Kemudian gunting, lem tembak, dan yang terakhir, spidol. Nah, untuk membuat boneka dari botol air mineral bekas, bisa mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, sekarang mari kita membuat boneka dari botol air mineral bekas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dengan memotong botol menjadi 3/4 bagian. Selanjutnya, gunakan botol bagian bawah untuk membuat boneka. Setelah itu, lapisi botol yang telah dipotong dengan kain flanel menggunakan lem. Yang keempat, jika sudah mengering, hiaslah kain flanel sesuai pola yang diinginkan. Jadi, bagian ini disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian, tempelkan kain flanel yang memiliki warna berbeda dari sebelumnya untuk menutupi pola yang telah dibuat. Kemudian, yang keenam, tambahkan hiasan pita untuk mempermanis boneka yang kita buat. Selanjutnya, jika sudah dilakukan, maka letakkan bunga hias di bagian lubang tutup botol sebagai penutup. Dan langkah yang terakhir, boneka dari botol air mineral telah selesai kita buat. Itu tadi merupakan contoh teks prosedur mengenai cara untuk membuat boneka dari botol air mineral bekas. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai imbauan Kementerian Kesehatan. Di era pandemi seperti ini, mencuci tangan menjadi aktivitas wajib yang harus sering dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Tapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk menyingkirkan kuman-kuman nakal di tangan, kita wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Langkah-langkah yang benar sesuai imbauan Kementerian Kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menyiapkan sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan bisa berbentuk cair atau yang padat. Kemudian, yang kedua, diperlukan air mengalir. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi tangan dengan menggunakan air mengalir. Gosok sabun pada telapak tangan. Usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kemudian, yang kedua, usap dan gosok juga bagian punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok bagian sela-sela tangan sampai bersih. Dan tahap yang keempat, gosok juga ujung jari dengan posisi saling mengunci. Tahap yang kelima, gosok ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok-gosokkan perlahan. Dan tahap yang terakhir, bilas menggunakan air bersih dan segera keringkan. Itulah cara mencuci tangan yang benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 waktu penting yang wajib melakukan cuci tangan adalah sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Jika tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Akan tetapi, tangan memakai sabun
akan tetap lebih efektif dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Untuk contoh yang terakhir, yaitu teks prosedur yang berkaitan dengan cara menghias ruang kelas menggunakan tema dekorasi cat tumpah. Untuk membuat ruang kelas lebih berwarna dan nyaman, kita bisa membuat beragam dekorasi. Ada banyak sekali ide dekorasi untuk ruangan kelas. Kali ini, ide dekorasinya bertemakan dekorasi cat tumpah. Pada bagian jendela, agar sinar matahari yang terlalu menyengat tidak mengganggu kenyamanan ruangan, kita bisa memakai dekorasi cat tumpah sebagai tirai. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak informasi lengkap berikut. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain, yang pertama, kaleng bekas cat 5 buah atau disesuaikan dengan panjang jendela. Kemudian yang kedua, kain tile atau kain flanel warna-warni. Yang ketiga, cat warna emas atau perak atau bisa disesuaikan dengan warna cat ruang kelas masing-masing. Dan yang terakhir, siapkan juga lem. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, sekarang mari kita buat dekorasi tersebut dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan kaleng atau ember bekas cat dan lapisi bagian luarnya dengan cat berwarna emas atau perak. Yang kedua, jemur kaleng cat sampai cat kering dan tertempel sempurna. Tahap ketiga, tempelkan kain tile ke bagian dalam kaleng cat, lalu tata agar ujung kain tile menjuntai ke bawah. Selanjutnya, sesuaikan panjang ujung kain tile pada kaleng cat agar terlihat rapi. Yang kelima, gantungkan kaleng cat tersebut dengan posisi miring di atas jendela kelas. Dan yang terakhir, tirai bertema cat tumpah pun telah selesai dibuat. Jika ingin lebih sederhana, kita tak perlu mengecat kaleng bekas, kita bisa membersihkannya agar terlihat rapi. Demikianlah ide untuk mendekorasi ruang kelas agar terlihat lebih indah. Ide ini bisa pula kita gunakan pada saat sekolah mengadakan lomba dekorasi ruang kelas. Itulah beberapa contoh dari teks prosedur. Semoga contoh yang diberikan dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.